Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Di Balik Sisi Gelap Rumah Sakit, kelanjutan dari Terjebak di Alas Purwo. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cumus! Setelah keluar dari Alas Purwo, kehidupan Tio dan Tari mulai kembali normal. Mereka melanjutkan pekerjaan di rumah sakit, tetapi pengalaman di hutan itu meninggalkan jejak yang tidak bisa diabaikan. Tio mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan keris yang diberikan oleh Kisantani. Ia sering mendengar bisikan samar saat memegangnya, dan terkadang keris itu terasa panas di tangannya. "Ini bukan keris biasa," kata Tio suatu malam kepada Tari saat mereka sedang duduk di kantin rumah sakit setelah shift malam. Tari menatap keris yang terbungkus kain putih itu dengan ragu. "Apa yang kamu rasakan?" "Seperti ada kekuatan di dalamnya. Sesuatu yang besar, tapi aku tidak tahu apa," jawab Tio. Saat itu, seorang pasien datang ke UGD. Seorang pria tua yang terlihat sangat lemah dengan tubuh yang penuh luka seperti bekas cambukan. Wajahnya pucat dan ia terus meracau tidak jelas. "Kena santet, Pak," bisik seorang perawat kepada Tio. Tari mendekati pasien itu untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Tapi begitu Tari menyentuh tangannya, pria itu tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. "Kalian harus pergi." Bayangan itu sudah mendekat. Teriak pria itu dengan suara serak. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terdiam, menatap pria itu dengan ketakutan. "Bayangan apa yang dia maksud?" tanya Tari, mencoba tetap tenang. Pria itu menoleh langsung ke Tio, matanya penuh ketakutan. "Keris itu, mereka menginginkannya. Mereka tahu kau memilikinya." Tio terkejut, tetapi ia mencoba mengendalikan dirinya. "Apa maksud Anda? Siapa yang menginginkannya?" Pria itu tidak sempat menjawab. Tubuhnya kejang dan napasnya terhenti. Semua orang di ruangan itu terpaku. Tari mencoba memberikan pertolongan, tetapi nyawa pria itu tidak tertolong. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Tio dan Tari memutuskan untuk bertemu dengan Kisantani di rumahnya di pinggiran kota. Saat mereka tiba, Kisantani dan Yisukini sudah menunggu di beranda. Seolah-olah mereka tahu Tio dan Tari akan datang. "Kalian membawa keris itu ke tempat yang salah," kata Kisantani tanpa basa-basi. "Apa maksudnya, Kek?" tanya Tio bingung. "Keris itu adalah penuntun, tapi juga magnet. Ia menarik kekuatan baik dan jahat. Semakin lama kau memilikinya, semakin besar perhatian yang akan kau dapatkan," jawab Kisantani. Yisukini menambahkan, "Ada makhluk dari alam lain yang tidak ingin kau memiliki keris itu. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengambilnya." Tari menggenggam tangan Tio, mencoba memberikan dukungan. "Apa yang harus kami lakukan, Kek?" Kisantani mengambil sebatang dupa dari tas kecilnya, lalu menyalakannya. "Kalian harus mempelajari cara melindungi diri. Keris itu sudah terikat denganmu, Tio. Kau tidak bisa melepaskannya. Tapi kau bisa belajar menggunakannya untuk kebaikan." Tio menatap keris itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Kisantani membawa Tio dan Tari ke sebuah gudang tua di belakang rumahnya. Di dalamnya terdapat altar sederhana dengan berbagai benda kuno. "Kita akan mulai malam ini," kata Kisantani. "Tio, kau harus membuka matamu terhadap dunia yang tidak terlihat. Tari, kau akan menjadi penyeimbangnya. Tanpa dukunganmu, Tio tidak akan bertahan." Tio dan Tari mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Namun, saat ritual dimulai, bayangan-bayangan mulai bergerak di luar gudang. Yisukini menoleh dengan cepat, matanya menyipit. "Mereka sudah datang," bisiknya. Tio dan Tari menoleh ke arah pintu, tetapi Kisantani tetap tenang. "Ini bagian dari ujian kalian. Jangan takut, gunakan apa yang sudah kalian pelajari."
Bayangan itu semakin mendekat, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingi gudang, mencoba masuk. Tio memegang kerisnya erat-erat, sementara Tari menggenggam gelang pemberian Yisukini. Ini baru permulaan, kata Kisantani. Kalian harus bertahan. Setelah kejadian di gudang tua, kehidupan Tio dan Tari kembali ke rutinitas di rumah sakit. Namun, Tio mulai merasa ada yang berbeda. Setiap malam, ia sering bermimpi berada di sebuah ruangan gelap dengan suara Kisantani yang samar-samar memberikan petunjuk. Mata batinmu sudah terbuka, Tio, suara Kisantani bergema dalam mimpinya. Gunakan keris itu dengan hati-hati. Tapi ingat, setiap kekuatan memiliki konsekuensi. Apapun yang kau lakukan harus berdasarkan niat baik. Tio terbangun dengan keringat dingin. Ia merasakan keris pemberian Kisantani di bawah bantalnya terasa panas. Seolah-olah benda itu hidup. Di rumah sakit, Tari sedang menangani pasien baru. Seorang wanita muda bernama Rini yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Tidak ada tanda-tanda fisik yang aneh, tetapi Rini terus meracau dalam tidur. Kalian tidak bisa menolongku. Dia sudah di sini, kata Rini dengan suara yang berat. Jauh berbeda dari suara wanita pada umumnya. Tari memanggil Tio ke ruangan itu. Aku rasa ini bukan masalah medis biasa, katanya dengan nada cemas. Tio mengangguk. Ia memandang Rini dengan saksama, mencoba merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, ia memanggil nama Kisantani, berharap mendapatkan bimbingan. Tiba-tiba, pandangan Tio berubah. Ia melihat bayangan hitam melingkari tubuh Rini, seperti kabut tebal yang mencekiknya. Tio mundur selangkah, terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kamu melihat sesuatu? Tanya Tari, bingung dengan reaksi Tio. Ada sesuatu yang mengikatnya, jawab Tio pelan. Aku harus mencoba membantu. Dengan hati-hati, Tio mengambil keris dari tas kecilnya. Ia membungkusnya dengan kain putih, seperti yang diajarkan Kisantani dalam mimpinya. Ketika Tio mendekatkan keris itu ke tubuh Rini, wanita itu tiba-tiba berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat Tari dan Tio terkejut. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan suasana menjadi mencekam. Dia tidak akan pergi. Ini tubuhku sekarang, teriak Rini dengan suara yang bukan miliknya. Tio menggenggam keris itu erat-erat. Dalam hatinya, ia mencoba mengingat semua petunjuk dari Kisantani. Ia mulai membaca doa sederhana yang pernah diajarkan kepadanya saat kecil. Bayangan hitam di tubuh Rini perlahan-lahan memudar. Tubuh Rini menggeliat, lalu tiba-tiba ia terdiam. Napasnya kembali normal, dan ia membuka matanya perlahan. Apa yang terjadi? Aku di mana? Tanya Rini dengan suara lemah. Tari membantu Rini duduk. Kamu pingsan, tapi sekarang kamu aman. Tio merasa lega, tetapi ia tahu ini bukan akhir dari semuanya. Ia memandang keris di tangannya, yang sekarang terasa dingin. Malam itu, Tio dan Tari duduk bersama di kantin rumah sakit. Mereka mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa kita akan terus berhadapan dengan hal-hal seperti ini? Tanya Tari, suaranya penuh kekhawatiran. Tio menatapnya dengan serius. Aku rasa ini adalah bagian dari takdir kita. Tapi aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu. Tari tersenyum tipis, merasa sedikit tenang dengan kata-kata Tio. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu tantangan yang mereka hadapi akan semakin berat. Malam di rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah kaki para perawat dan denting alat medis yang terdengar di lorong-lorong panjang. Tio dan Tari baru saja selesai shift. Malam ketika seorang pria tua masuk ke UGD. Dengan kondisi yang sangat aneh, pria itu mengenakan pakaian lusuh. Tubuhnya dipenuhi luka kecil, dan di lengannya terdapat ukiran aneh seperti simbol kuno. Matanya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Kita bawa dia ke ruang pemeriksaan, ujar Tari kepada Tio. Mereka membaringkan pria itu di ranjang, dan Tari mulai memeriksa tanda-tanda vitalnya. Namun, pria itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Tari dengan kuat, membuatnya terkejut. Dia kembali. Dia akan mengambil semuanya, bisik pria itu dengan suara pelan, tetapi penuh ketakutan. Tio langsung mendekat.
mencoba melepaskan cengkeraman pria itu dari tari. "Pak, tenang. Anda aman di sini," ujar Tio dengan lembut. Pria itu melepaskan tangan Tari, tetapi pandangannya tetap kosong. Tari menghela napas lega, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dari ucapan pria itu. Malam semakin larut. Saat Tio mencoba beristirahat sejenak di ruang istirahat, ia tertidur dan kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat Kisantani berdiri di sebuah lorong gelap yang penuh pintu. Pria itu membawa pesan dari masa lalu, kata Kisantani dalam mimpi. Simbol di lengannya adalah tanda dari makhluk yang terikat pada tempat ini. "Kau harus membuka pintu yang terkunci, Tio." Tio terbangun dengan napas terengah, "INGA." Ia segera kembali ke ruang Pasin, di mana pria tua itu dirawat. Namun, saat ia sampai di sana, pria itu tidak ada di tempat tidur. "Tari, di mana Pasin tadi?" tanya Tio dengan nada cemas. Dia tadi ada di sini," jawab Tari bingung sambil melihat ke sekitar. Mereka berdua menyisir lorong-lorong rumah sakit. Lampu-lampu di beberapa sudut berkedip, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Di salah satu lorong yang jarang dilewati, Tio dan Tari menemukan pria itu berdiri membelakangi mereka. Ia memegang sesuatu, di tangannya sebuah cermin kecil yang retak. "Pak, Anda tidak boleh berkeliaran di sini," ujar Tari mencoba mendekatinya. Namun, pria itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang kini hitam sepenuhnya. Ia tersenyum tipis, tetapi senyuman itu terasa dingin. "Kalian tidak bisa lari," katanya dengan suara bergema. Seperti dua orang yang berbicara sekaligus. Tio langsung menarik Tari mundur. Ia tahu sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ia menggenggam keris di sakunya, merasakan panas yang mulai menjalar dari benda itu. Pria itu melangkah maju perlahan, tetapi bayangannya di dinding bergerak ke arah yang berlawanan, menciptakan ilusi yang mengganggu. "Tari, pergi dari sini. Aku akan menghadapinya," ujar Tio tegas. Tari ragu sejenak, tetapi ia tahu Tio tidak main-main. Ia berlari untuk mencari bantuan, sementara Tio tetap di tempat, menghadapi pria itu sendirian. Dalam hatinya, Tio memanggil Kisantani, berharap mendapatkan petunjuk. Bisikan samar terdengar di kepalanya, membimbingnya untuk menarik keris dari bungkusannya. Saat keris itu terhunus, pria tersebut berhenti. Mata hitamnya menatap keris itu dengan rasa takut yang samar. "Makhluk sepertimu tidak punya tempat di sini," kata Tio dengan suara yang lebih berani dari sebelumnya. Pria itu berteriak keras dan tubuhnya mulai menggeliat. Dari dalam dirinya, bayangan hitam tebal keluar, melayang di udara sebelum menghilang dengan jeritan panjang. Tubuh pria itu jatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Ketika Tari dan beberapa perawat tiba, mereka menemukan Tio duduk di lantai dengan keris di tangannya. Wajahnya penuh peluh. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Tari, khawatir. "Dia akan baik-baik saja sekarang," jawab Tio sambil memasukkan kembali kerisnya ke dalam kain. Namun, dalam hati, Tio tahu bahwa ini bukan akhir. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Dan ia dan Tari harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah sakit menjadi lebih tegang. Banyak staf yang merasa ada sesuatu yang aneh di lorong-lorong tertentu, terutama di malam hari. Beberapa perawat melaporkan mendengar langkah, kaki tanpa wujud atau bayangan yang bergerak di sudut mata mereka. Tari yang sedang mengurus administrasi pasien merasakan ketegangan itu. Namun, ia memilih untuk tidak membahasnya agar tidak memicu ketakutan yang lebih besar di antara staf. Sementara itu, Tio sibuk mencari jawaban tentang simbol-simbol yang ia lihat di lengan pria tua tadi. Ia menghabiskan malamnya membaca buku-buku tentang ilmu kebatinan, mencoba memahami petunjuk yang ia terima dari Kisantani dalam mimpinya. Malam itu, Tio dan Tari bertemu di kantin rumah sakit. Wajah Tari tampak lelah, tetapi ia tetap tersenyum tipis kepada Tio. "Kamu kelihatan capek," ujar Tio menyodorkan secangkir kopi. "Ini lebih dari sekadar capek," jawab Tari. "Semua orang di sini merasakan ada yang aneh, tapi tidak ada yang berani bicara." Tio mengangguk.
Ia tahu Tari benar. Aku rasa ini berkaitan dengan pasin tua itu. Simbol di lengannya seperti tanda perjanjian atau semacamnya. Tari menatap Tio dengan cemas. Kalau begitu, kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan bantuan seorang staf administrasi yang ramah bernama Lita, mereka mendapatkan dokumen tentang pria tua itu. Namanya Pak Sunario, kata Lita sambil menyerahkan dokumen itu. Tapi yang aneh, alamat yang terdaftar di sini sudah lama tidak dihuni. Itu seperti rumah kosong. Tio dan Tari memutuskan untuk mengunjungi alamat tersebut setelah shift mereka selesai. Saat malam tiba, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Pintu depan rumah itu setengah terbuka dan di dalamnya terlihat gelap gulita. "Kamu yakin ini ide bagus?" tanya Tari, menggenggam santer di tangannya. "Kita tidak punya pilihan," jawab Tio sambil membawa keris di sakunya. Mereka masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Bau lembab dan debu menyambut mereka. Di dalam, mereka menemukan beberapa benda aneh, kain hitam, lilin yang sudah meleleh, dan sebuah cermin besar yang retak di salah satu sudut ruangan. Sepertinya ini tempat dia melakukan sesuatu, semacam ritual, bisik Tio. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Mereka saling bertukar pandang, lalu memutuskan untuk naik perlahan. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang penuh dengan coretan simbol kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan mangkuk berisi darah yang sudah mengering. "Ini lebih dari sekadar gangguan jiwa," kata Tari dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka bisa memeriksa lebih lanjut, pintu ruangan tertutup dengan keras. Mereka terperangkap di dalam. Tio segera mengambil kerisnya. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka. "Tio, kita tidak sendiri," bisik Tari, matanya menatap ke sudut ruangan. Bayangan gelap perlahan muncul, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, seolah marah karena kehadiran mereka. Tio memegang kerisnya erat-erat. Dalam hatinya, ia memanggil Kisantani. Seolah menjawab panggilannya, sebuah bisikan terdengar di telinganya. "Gunakan cahaya dari hatimu. Niatkan untuk melindungi, bukan untuk menyerang." Suara Kisantani membimbingnya. Tio menutup matanya sejenak, membayangkan cahaya terang di dalam dirinya. Ketika ia membuka matanya, keris di tangannya bersinar lembut. Cahaya itu membuat makhluk itu mundur beberapa langkah, tetapi belum pergi. Tari, yang melihat Tio berjuang, meraih tangannya. "Aku di sini bersamamu," katanya dengan suara tegas. Dengan keberanian yang baru, Tio mengarahkan kerisnya ke makhluk itu. "Kau tidak punya tempat di sini. Pergilah," serunya. Cahaya dari keris itu semakin terang, memenuhi ruangan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan keras sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya kembali tenang, pintu ruangan terbuka dengan sendirinya. "Aku rasa kita sudah menemukan jawabannya," kata Tio, menggenggam tangan Tari. Namun, mereka tahu ini baru permulaan dari ancaman yang lebih besar. Pagi di rumah sakit terlihat seperti biasa. Namun, Tio dan Tari tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang mereka rasakan setelah kejadian di rumah tua itu. Mereka memutuskan untuk merahasiakan apa yang mereka temukan dari staf lain. Tetapi mereka tahu bahwa ancaman belum selesai. Saat Tio sedang membersihkan ambulans di parkiran rumah sakit, seorang dokter muda bernama Dr. Aditya menghampirinya. "Kamu sopir ambulans yang semalam membawa Pak Sunario, kan?" tanya Dokter Aditya dengan nada penasaran. "Iya, Dok," jawab Tio. "Dia pasien yang aneh. Selama aku di sini, belum pernah menangani kasus seperti itu. Kau tahu, dia sering bolak-balik ke rumah sakit ini, kan? Tapi tidak pernah ada keluarga yang menjenguknya," ujar Dokter Aditya sambil memegang dokumen medis Sunario. "Bolak-balik?" Tio terkejut. "Apa dia pernah dirawat di sini sebelumnya?" Dr. Aditya mengangguk. "Iya, tapi setiap kali keluar dari sini, dia selalu ditemukan pingsan di tempat yang sama, lorong tua di gedung lama rumah sakit ini." Tio langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Tari, yang mendengar percakapan itu, segera bergabung.
Gedung lama? Rumah sakit ini punya gedung lama? Tanya Tari. Dr. Aditya mengangguk. Iya, tapi sudah tidak digunakan lagi. Gedung itu dulunya adalah rumah sakit jiwa. Sekarang dibiarkan kosong karena katanya ada banyak kejadian aneh di sana. Mendengar hal itu, Tio dan Tari saling berpandangan. Mereka tahu gedung lama itu harus diselidiki. Malam harinya, setelah shift mereka selesai, Tio dan Tari memutuskan untuk masuk ke gedung lama rumah sakit. Tempat itu terasa seperti dunia yang berbeda gelap, penuh debu, dan lorong-lorongnya dipenuhi bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti mereka. Kenapa tempat ini dibiarkan begitu saja? Tanya Tari, menggenggam senter dengan erat. Karena tidak ada yang mau berurusan dengan masa lalunya, jawab Tio pelan. Mereka berjalan, melewati beberapa ruangan kosong, hingga menemukan sebuah lorong panjang dengan pintu-pintu di kedua sisinya. Di salah satu pintu, mereka melihat sebuah simbol yang sama dengan yang ada di lengan Pak Sunario. Ini pasti ada hubungannya, ujar Tio, membuka pintu itu perlahan. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan meja dan kursi kayu tua. Di atas meja, ada tumpukan buku-buku kuno dan foto-foto hitam putih dari pasien rumah sakit jiwa. Tari memeriksa salah satu buku itu. Ini semacam catatan pasien. Tapi lihat ini, ujarnya sambil menunjukkan salah satu halaman. Di halaman itu, ada nama Pak Sunario dengan catatan, subjek ritual pengobatan spiritual. Tidak berhasil diangkat. Apa maksudnya ini? Tanya Tari, bingung. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakang mereka. Mereka segera mematikan senter dan bersembunyi di balik meja. Dari balik pintu, mereka melihat bayangan seseorang masuk ke ruangan. Orang itu adalah seorang pria berjubah hitam, membawa lilin yang menyala. Ia duduk di lantai dan mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tio merasakan keris di sakunya mulai memanas. Ia tahu pria itu bukan manusia biasa. Kita harus keluar dari sini, bisik Tari dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pria berjubah itu menoleh ke arah mereka. Wajahnya tampak kosong, dengan mata yang hanya berisi kegelapan. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Tio segera menghunus kerisnya. Cahaya dari keris itu membuat pria berjubah itu mundur, tetapi hanya sesaat. Ia mulai melantunkan mantra dan suasana ruangan menjadi lebih mencekam. Dinding ruangan tiba-tiba dipenuhi bayangan yang bergerak seolah hidup. Tari berpegangan erat pada Tio, ketakutan tetapi tetap berusaha kuat. Tio, lakukan sesuatu, teriak Tari. Tio mengingat petunjuk dari Kisantani dalam mimpinya. Ia memegang keris dengan kedua tangan dan memejamkan mata, membayangkan cahaya terang yang memancar dari dalam dirinya. Cahaya itu keluar dari keris, memenuhi ruangan dengan sinar yang menyilaukan. Pria berjubah itu menjerit kesakitan dan menghilang bersama bayangan-bayangannya. Ketika semuanya kembali tenang, Tio dan Tari duduk terengah-engah di lantai. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di gedung lama ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita harus memberitahu dokter Aditya dan pihak rumah sakit tentang ini, kata Tari. Tapi aku rasa ini belum selesai. Masih ada yang disembunyikan di tempat ini, jawab Tio dengan nada serius. Pagi hari, Tio dan Tari duduk di taman rumah sakit sambil mendiskusikan kejadian di gedung lama. Meski mereka selamat, mereka tidak bisa melupakan bayangan pria berjubah hitam dan simbol-simbol aneh yang terus muncul. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Tio, kalau gedung lama itu dibiarkan begitu saja, aku takut akan ada lebih banyak kejadian aneh di rumah sakit ini, ujar Tari. Tio mengangguk, aku setuju. Tapi kita harus hati-hati. Tidak semua orang mau percaya dengan cerita ini. Tepat saat itu, Dokter Aditya lewat dan melihat mereka. Pagi, kalian terlihat serius. Ada apa? Tanyanya sambil duduk di samping mereka. Tio dan Tari saling berpandangan, lalu memutuskan untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mulai dari simbol di tubuh Pak Sunario,
hingga pertemuan mereka dengan pria berjubah di gedung lama. Awalnya, Dokter Aditya terlihat ragu, tapi ketika Tio menunjukkan simbol yang mereka temukan di buku catatan pasien, wajah Dokter Aditya berubah serius. Aku pernah mendengar cerita tentang gedung lama itu dari salah satu dokter senior. Katanya, dulu ada eksperimen yang dilakukan di sana. Mereka mencoba mengobati pasien gangguan jiwa dengan cara-cara yang tidak masuk akal, termasuk ritual spiritual, ujar Dokter Aditya. Eksperimen? Tari terkejut. Dr. Aditya mengangguk. Tapi semua itu dihentikan setelah beberapa pasien meninggal secara misterius. Gedung itu akhirnya ditutup dan catatan tentang eksperimen itu disembunyikan. Tio menghela napas panjang. Jadi ini bukan sekadar gangguan makhluk gaib. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Kita harus kembali ke gedung lama dan mencari tahu lebih banyak, kata Tari dengan tegas. Dr. Aditya terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju untuk membantu mereka. Malam itu, Tio, Tari, dan Dokter Aditya kembali ke gedung lama dengan membawa peralatan lebih lengkap, termasuk kamera dan senter tambahan. Mereka juga membawa seorang petugas keamanan bernama Pak Rizal untuk berjaga-jaga. Saat mereka masuk, suasana gedung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lorong-lorong gelap itu seakan memanggil mereka untuk masuk lebih dalam. Kita mulai dari ruangan tempat kalian menemukan simbol itu, kata Dokter Aditya. Mereka berjalan perlahan, suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong. Ketika mereka sampai di ruangan tersebut, mereka melihat bahwa meja dan buku-buku yang sebelumnya ada di sana kini hilang. Sepertinya ada yang berusaha menyembunyikan sesuatu, ujar Tio. Namun, di sudut ruangan, mereka menemukan pintu kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Pintu itu terkunci, tetapi Pak Rizal berhasil membukanya dengan linggis. Di balik pintu itu, mereka menemukan tangga menuju ke bawah tanah. Udara di sana semakin lembab dan bau busuk menyengat. Aku tidak suka tempat ini, kata Pak Rizal, terlihat gelisah. Di ujung tangga, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang sama, seperti yang ada di lengan Pak Sunario. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar dengan rantai di sekitarnya. Ini jelas tempat mereka melakukan ritual, kata Tari. Suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa memeriksa lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Mereka semua berbalik, tetapi tidak melihat siapapun. Siapa di sana? Teriak Pak Rizal, mencoba terlihat berani. Tiba-tiba, lampu senter mereka mulai berkedip dan bayangan besar muncul di salah satu dinding ruangan. Bayangan itu bergerak seperti makhluk hidup, mendekati mereka dengan perlahan. Tio segera mengeluarkan kerisnya yang langsung memancarkan cahaya lembut. Bayangan itu berhenti sejenak, tetapi tidak menghilang. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara pria berjubah hitam terdengar dari kegelapan. Ia muncul di depan mereka, kali ini dengan aura yang jauh lebih kuat. Matanya bersinar merah dan tangannya memegang tongkat kayu dengan ukiran aneh. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, katanya dengan nada mengancam. Tio menggenggam kerisnya erat-erat. Dalam hati, ia memanggil Kisantani untuk membantunya. Bisikan Kisantani kembali terdengar, memberinya keberanian dan petunjuk. Lawan dengan niat melindungi, bukan menghancurkan, bisik Kisantani. Tio berdiri di depan Tari dan yang lainnya. Kami tidak akan mundur. Jika kau ingin menghentikan kami, kau harus melewati aku dulu, kata Tio dengan suara tegas. Pria berjubah itu tertawa dingin, lalu mulai melantunkan mantra. Ruangan itu bergetar dan simbol-simbol di dinding mulai bersinar merah. Namun, Tio tetap fokus. Ia mengarahkan kerisnya ke pria itu, memancarkan cahaya yang semakin terang. Cahaya itu membuat pria berjubah kesulitan untuk melanjutkan mantranya. Tari, yang sebelumnya ketakutan, akhirnya bergabung dengan Tio. Ia meraih tangan Tio dan berkata, "Kita bisa melakukannya bersama." Cahaya dari keris semakin kuat dan akhirnya mengusir pria berjubah itu. Ia menghilang bersama bayangan-bayangannya, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan. Dr.
Aditya dan Pak Rizal tertegun. Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kita harus melaporkan ini ke pihak berwenang, kata dokter. Aditya, Tio, dan Tari mengangguk. Mereka tahu ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk mengungkap kebenaran di balik rumah sakit ini. Pagi itu, suasana rumah sakit terasa lebih mencekam dari biasanya. Meski ruangan-ruangan sibuk dengan pasien dan staf, Tio dan Tari tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sesuatu yang gelap sedang mengintai mereka. Semalam, setelah kejadian di ruang bawah tanah gedung lama, mereka membawa simbol-simbol yang sempat mereka foto ke dokter Aditya untuk dianalisis lebih lanjut. Di ruang istirahat, Tio, Tari, dan dokter Aditya duduk bersama dengan dokumen-dokumen yang mereka temukan. Ini lebih dari sekadar ritual biasa, kata dokter Aditya sambil menunjukkan sebuah foto simbol aneh. Simbol ini digunakan dalam upacara kuno untuk mengikat roh jahat agar tunduk pada penggunanya. Jadi pria berjubah itu mencoba menguasai roh-roh di gedung lama, tanya Tari. Bukan mencoba, dia sudah berhasil, jawab dokter Aditya dengan nada serius. Roh-roh itu digunakan untuk melindungi rahasia gelap rumah sakit ini. Rahasia yang melibatkan orang-orang penting. Tio menatap Aditya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Rahasia apa? Dr. Aditya menghela napas. Dulu, rumah sakit ini bukan hanya tempat untuk menyembuhkan orang. Gedung lama itu adalah fasilitas rahasia di mana pasien-pasien digunakan sebagai percobaan. Beberapa pejabat tinggi mendanai eksperimen itu untuk mencari cara memperpanjang usia. Tari tampak kaget. Jadi ini bukan sekadar tentang hal gaib. Ini konspirasi besar. Aditya mengangguk. Dan aku yakin pria berjubah itu adalah salah satu dari mereka yang masih menjaga rahasia itu hingga sekarang. Tiba-tiba, seorang perawat masuk dengan tergesa-gesa. Dok, ada pasien di ruang. Ijit yang berteriak-teriak menyebut nama Tio dan Tari. Dia bilang, dia melihat kalian di dalam mimpinya. Tio dan Tari saling berpandangan. Siapa pasien itu? Tanya Tio. Pak Sunario, jawab perawat itu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga segera menuju ruang IGD. Di sana, Pak Sunario terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka lebar seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tio, Tari, gumamnya pelan. Kami di sini, Pak, kata Tari, mencoba menenangkan pria tua itu. Kalian harus menyelesaikan apa yang aku tidak bisa selesaikan, kata Sunario dengan napas terengah. ENGA, apa maksud Bapak? Tanya Tio. Pak, Sunario memejamkan mata sejenak, lalu berkata, aku dulu bekerja di gedung lama itu. Aku menyaksikan segalanya. Mereka menyiksa pasien-pasien demi kekuasaan. Aku mencoba menghentikan mereka, tapi mereka mengutukku. Sunario tiba-tiba menggigil dan tanda di lengannya mulai bersinar merah. Tio segera meraih keris dari sakunya. Keris ini bisa membantu, kata Tio, meletakkannya di dekat Sunario. Cahaya dari keris itu perlahan meredakan penderitaan Sunario. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, di ruang bawah tanah ada dokumen yang mereka sembunyikan. Itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Setelah mengatakan itu, tubuh Sunario menjadi tenang. Ia tersenyum lemah, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Tari menunduk, berusaha menahan tangis. Dia sudah terlalu lama menderita. Tio menggenggam kerisnya erat-erat. Kita harus kembali ke ruang bawah tanah malam ini. Kita harus menemukan dokumen itu. Malam itu, mereka kembali ke ruang bawah tanah bersama dokter Aditya dan Pak Rizal. Kali ini, mereka membawa peta gedung yang dokter Aditya temukan di arsip rumah sakit. Ketika mereka tiba di ruang bawah tanah, suasana terasa lebih berat daripada sebelumnya. Udara lembab membuat mereka sulit bernapas dan setiap langkah terdengar menggema. Menggunakan pita, mereka menemukan pintu lain yang tersembunyi di balik dinding batu. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan lemari arsip. Ini dia, kata dokter Aditya, mulai membuka laci-laci lemari. Namun,
Sebelum mereka sempat membaca dokumen apapun, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih banyak seperti sekelompok orang sedang mendekat. Tio segera mengarahkan kerisnya, bersiap menghadapi apapun yang datang. Dari balik kegelapan, muncul pria berjubah hitam yang mereka temui sebelumnya. Kali ini bersama 3 orang lainnya dengan pakaian serupa. Kalian tidak akan membawa apapun dari tempat ini, kata pria berjubah itu dengan nada dingin. Kami sudah tahu apa yang kalian lakukan di sini, balas Tio. Rahasia kalian tidak akan tetap tersembunyi. Pria berjubah itu tertawa. Kau pikir keris itu cukup untuk melawan kami? Kau baru saja menyentuh permukaan dari apa yang kami kuasai. Tiba-tiba, bayangan-bayangan dari dinding ruangan mulai bergerak, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang melingkari mereka. Tio memejamkan mata, mencoba mengingat ajaran Kisantani. Ia menggenggam kerisnya erat-erat, lalu membayangkan cahaya terang yang memancar dari dalam dirinya. Kekuatan ini bukan untuk melawan, ini untuk melindungi, bisik Tio pada dirinya sendiri. Cahaya dari keris itu semakin terang, membuat bayangan-bayangan itu menghilang. Para pria berjubah tampak kesulitan menahan cahaya itu. Dan satu persatu mereka mundur. Kalian belum menang, teriak salah satu dari mereka sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Saat situasi kembali tenang, Dr. Aditya berhasil mengambil beberapa dokumen dari lemari arsip. Kita harus membawa ini ke pihak berwenang, kata Aditya. Tio dan Tari mengangguk, tetapi mereka tahu ancaman belum benar-benar selesai. Tio dan Tari duduk di kantor. Dr. Aditya sambil menatap dokumen-dokumen dari ruang bawah tanah gedung lama. Malam itu adalah puncak dari perjalanan panjang mereka. Mereka akhirnya memahami apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Eksperimen terlarang, ritual gelap, dan para penjaga rahasia yang rela melakukan apapun demi menutupi kebenaran. Kita harus melaporkan ini sekarang, kata Tari tegas. Dr. Aditya mengangguk. Aku akan menghubungi polisi dan pihak terkait. Tapi kalian harus berhati-hati. Orang-orang di balik ini memiliki kekuasaan yang besar. Kyo, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. Aku tidak takut. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati ini. Malam itu, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tio duduk di ruang tamu, memandangi keris pemberian Kisantani. Dalam hati, ia memanggil kakak itu. Ki, aku butuh bimbinganmu, gumam Tio pelan. Tiba-tiba, ia merasa seperti ditarik ke dalam mimpi. Di sana, Kisantani berdiri di tengah ladang hijau yang luas. Keris itu bukan sekadar senjata. Tio, ia adalah perpanjangan dari niatmu. Gunakan dengan hati yang bersih, dan kau akan mampu melindungi orang-orang yang kau sayangi, kata Kisantani. Tio mengangguk. Aku mengerti, Kei, tapi bagaimana dengan pria-pria berjubah itu? Mereka tidak akan berhenti. Kisantani tersenyum. Kebenaran adalah senjata terkuat. Ungkapkan semuanya. Jangan biarkan mereka menanamkan ketakutan di hatimu. Keesokan harinya, dokumen-dokumen dari ruang bawah tanah diserahkan ke pihak berwenang. Berita tentang eksperimen gelap di gedung lama mulai menyebar. Investigasi besar-besaran dilakukan, dan beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam konspirasi itu ditangkap. Namun, di balik kemenangan itu, Tio dan Tari tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Malam itu, Tari datang ke rumah Tio untuk membicarakan masa depan mereka. Tio, aku tahu ini berat, tapi aku merasa selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun, kata Tari sambil menatap mata Tio. Tio tersenyum. Aku juga merasa begitu. Tari, aku ingin melindungimu, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Tari tersipu. Apa maksudmu? Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, tidak hanya sebagai partner dalam pekerjaan, tapi sebagai pasangan dalam hidup, kata Tio. Tari terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku setuju. Tio, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Aku percaya padamu. Beberapa bulan kemudian, Tio dan Tari menikah dalam sebuah acara sederhana. Hanya keluarga dekat dan teman-teman mereka yang hadir. Meski pernikahan itu sederhana, kebahagiaan mereka terpancar jelas.
Dr. Aditya memberikan ucapan selamat. Aku bangga pada kalian. Kalian sudah menghadapi kegelapan bersama dan tetap kuat. Tio menggenggam tangan Tari erat-erat. Kami akan terus melangkah, doa apapun yang terjadi. Tio dan Tari memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan mereka di rumah sakit. Mereka juga mulai membantu pasien yang mengalami gangguan supranatural menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Kisantani. Keris pemberian Kisantani kini menjadi simbol perlindungan dan harapan bagi mereka. Setiap malam, Tio masih bermimpi bertemu Kisantani yang selalu mengingatkan untuk menjaga niat mereka tetap murni. Perjalanan kalian baru saja dimulai, kata Kisantani dalam salah satu mimpi. Dan Tio tahu itu benar. Terima kasih yang sudah dukung dengan subscribe, komen, dan like. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.